Cagar budaya. Kalau dari istilahnya cagar budaya itu dari dua kata ya. Pertama cagar, cagar itu satu upaya pelindungan. Seperti kalau kita bicara tentang cagar ayam, cagar alam. Sedangkan kalau budaya itu lebih kepada kebudayaan ya. Tapi itu kata sifat kalau cagar budaya itu. Jadi cagar budaya sebetulnya adalah objek yang dilindungi secara budaya karena dia mempunyai nilai. Nah, nilai ini adalah nilai-nilai yang berusia lama, berusia tua. Jadi nilai-nilai masa lalu. Kalau kita bicara tentang Borobudur, orang sering bertanya ya, apa sih nilainya Borobudur? Apa karena dia tinggalan dari kerajaan Mataram, ataukah dia punya nilai-nilai yang lain? Nah, nilai-nilai itulah yang sebetulnya menjadi perhatian kita ketika kita berbicara cagar budaya. Jadi cagar budaya bukan hanya sekedar benda, bukan sekedar bangunan atau sebuah kapal yang karam. Bukan itu narasinya, tetapi bagaimana objek itu bisa memberikan pengetahuan tentang masa lalu manusia ketika kita berbicara tentang kejadian-kejadian yang menyebabkan kenapa kok kapal itu karam, kenapa kok orang membuat Borobudur, kenapa kok orang membuat mahkota, dan kenapa itu berhubungan dengan raja-raja tertentu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebetulnya kita ingin jawab. Oleh karena itu cagar budaya sebetulnya adalah sumber informasi. Informasi itu harus diterjemahkan sebelum dia bisa dipakai untuk penulisan sejarah ya. Jadi butuh waktu kita untuk menerjemahkan informasi itu, karena kalau secara umum kita melihat ya, kalau kita bicara kapal karam, yang kita bicarakan kapal, dulunya membawa kargo, kargonya isinya keramik, udah hanya sampai di situ. Tapi ketika kita berbicara, oh kapalnya ini dari tradisi Asia Tenggara loh, jadi kemungkinan dibuatnya di Nusantara. Dan kargo yang dibawa ternyata adalah barang-barang dari Cina. Artinya kapal ini berlayar ke Cina, membawa barang-barang dari Cina, tenggelam di Indonesia, dan kemudian ditemukan oleh manusia sekarang. Nah, ini kan beda cerita. Tapi cerita itu hanya bisa dinarasikan ketika informasi itu kita tempatkan dalam konteks. Dan konteks itu adalah konteks sejarah. Bagaimana kita memaknai si kapal yang karam ini. Maka di dalam hubungan itu cagar budaya menjadi penting sebagai bukti sejarah. Tanpa cagar budaya, ya bukti sejarahnya hilang. Orang ini kan sekarang banyak tergila-gila lah. Kita beli barang antik yuk, kita jual nih, rumahnya udah tua nih, barangkali harganya tinggi. Jadi cagar budaya dilihat dari sisi ekonomi. Nggak salah juga sebetulnya, tapi kalau ketika semua objek itu hilang karena terjual dan kebetulan objek itu dibawa ke luar negeri, yang rugi kan kita. Ketika kita ingin melakukan rekonstruksi tentang sejarah masa lalu Indonesia, ternyata datanya tidak ada. Nah, kalau datanya tidak ada, bagaimana kita akan menjelaskan penggalan-penggalan cerita sejarah yang sebetulnya harus kita bisa rangkum menjadi suatu cerita yang panjang ya. Borobudur ada yang mengatakan itu dibangun 30 tahun. 30 tahun masih yang pendek untuk membangun Borobudur. Orang harus mencari batu, kemudian mentransport batu itu, ditetak menjadi kotak-kotak, kemudian disusun menjadi struktur, dipahat reliefnya sampai akhirnya menjadi sebuah candi. Harusnya tidak mungkin 30 tahun, mungkin lebih lama dari itu. Ceritanya itu menjadi penting karena orang ingin memahami sebetulnya untuk apa Borobudur dibangun. Dan Borobudur ini adalah bagian dari cerita tentang bangsa Indonesia ya, di masa lalu. Kemampuan mereka membangun sebuah candi yang dikerjakan semuanya di lokasi, batu ditransportasikan, yang kita bayangkan bagaimana sih manajemen pekerjaan membuat candi itu. Banyak orang nggak bisa menjawab itu kan. Berapa sih energi yang dibutuhkan untuk membangun candi itu? Kalau ada 1.000 orang yang bekerja untuk Candi Borobudur, makannya gimana ya?
Mereka kan butuh makan yang rutin supaya kuat, karbohidratnya harus tinggi, lemaknya harus tercukupi, vitaminnya harus tercukupi. Ada yang mengatakan bahwa Candi Borobudur itu dibangun menggunakan telur ayam. Nah, mendingan ayamnya dimakan ya, daripada telurnya diambil untuk Borobudur, untuk melekatkan batu-batu Borobudur, dan itu memang tidak terbukti. Nah, cerita-cerita seperti ini kadang-kadang membingungkan ya, ketika orang percaya bahwa Candi Borobudur itu dulunya dibangunnya menggunakan telur ayam. Dan cerita itu hampir dipercaya ya oleh sebagian besar kalangan muda yang nggak mau pikir panjang-panjang gitu. Hasil penelitian kita memang tidak menunjukkan itu. Artinya dalam sejarah Indonesia tidak ada orang membangun candi menggunakan telur ayam. Sama juga dengan benteng-benteng yang lain atau candi-candi yang lain. Tetapi mereka menggunakan sistem kunci. Setiap batu dikunci. Batu kunci itu kalau dilepas bentuknya sangat sederhana. Bentuknya seperti kupu-kupu ya. Maka kita bilangnya itu batu kupu-kupu. Kalau batu kupu-kupu itu ditemukan terpisah dari candi, hanya batu kupu-kupunya saja, dan kita tahu bahwa itu fungsinya adalah untuk mengunci batu candi, maka batu satu itu pun punya cerita. Karena dia digunakan untuk mengunci batu-batu candi supaya dia tidak bergerak. Jadi gitu ya, cagar budaya itu bukan hanya sekedar benda, tetapi dia adalah himpunan informasi. Bagaimana orang membuat, untuk apa dia dibuat, bagaimana orang memilih batu yang dia kuat ya untuk menyangga batu-batu candi itu, dan digunakan di mana, itu semuanya membutuhkan interpretasi. Interpretasi inilah yang kemudian perlahan-lahan dikaitkan dengan banyak data, akhirnya menjadi sebuah cerita, dan cerita inilah yang kemudian menjadi cerita sejarah. Sejarah tanpa cerita ya bukan sejarah. Memang harus diceritakan sejarah, tetapi sejarah itu juga harus punya bukti. Nah, bukti ini adalah cagar budaya. Jadi cagar budaya itu menjadi bukti sejarah, dan sejarah ketika diceritakan itu harus mengacu kepada cagar budaya. Dua-dua ini tidak bisa dipisah, ini menjadi satu. Penting ya kalau begitu cagar budaya? Ya penting, ya harus dijaga. Sebab kalau nggak begitu, cerita sejarahnya tidak muncul, interpretasi sejarahnya tidak muncul. Apa saja sih bentuknya cagar budaya? Kalau menurut Undang-Undang nomor 10 2011 ya, 11 2010 maaf. Ada lima jenis. Yang pertama benda. Contohnya apa kalau benda? Keris contohnya gitu ya, pisau, kapak itu benda. Ada bangunan, mudah. Contohnya adalah Prambanan ya, dia punya dinding, dia punya pintu, dia punya jendela, dia punya atap, itu bangunan. Yang ketiga adalah struktur. Struktur ini dia tidak punya pintu, dia tidak punya jendela, dia tidak punya atap. Contohnya apa? Borobudur. Borobudur itu bukan bangunan, Borobudur itu adalah struktur. Tapi ada juga yang lebih mudah barangkali ya. Sumur itu struktur, jalan struktur, kuburan itu struktur, karena dia bukan bangunan. Nah, lokasi tempat benda, bangunan, dan struktur itu berada disebut situs. Jadi biasanya adalah lingkungan pemukiman ya. Jadi orang membangun candi itu adalah bagian dari pemukiman sebetulnya. Makanya di sekitar candi kita bisa menemukan banyak sekali benda-benda. Mulai dari koin, kita menemukan gerabah gitu ya, yang bisa menunjukkan kehidupan manusia masa lalu. Nah, kalau situsnya ada beberapa, itu bisa dikelompokkan menjadi satu. Istilahnya adalah kawasan cagar budaya. Contohnya kalau Borobudur itu ada 3 candi, Borobudur, Pawon, dan Mendut, itu kita gabung, itu menjadi satu kawasan. Jadi kawasan ini dia menghimpun informasi tentang ruang, tentang pemukiman yang kadang-kadang belum ditemukan, tetapi mungkin masih bisa kita temukan. Jadi kelima cagar budaya ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena sebetulnya setiap objek itu memberikan informasi kepada objek yang lain. Jadi ada kontribusi dari setiap objek itu untuk menjelaskan objek yang lain. Dari pengamatan geologi dan geografi ya,
di sekitar Borobudur itu dulunya adalah danau. Awalnya adalah kecurigaan dari nama-nama desa yang menggunakan unsur air, ya. Contohnya Segoro, ya. Jadi ada desa menggunakan nama depannya dengan Segoro. Ya kita lihat sekarang nggak ada yang namanya genangan air, ya. Semuanya sawah. Dan ada di beberapa desa yang airnya asin. Itu dekat Borobudur. Jadi dulunya sekitar Borobudur itu juga laut. Jadi ketika cekungan-cekungan air laut itu hilang, garamnya tertimbun di situ, maka air di dalam tanah itu masih mengandung garam, jadi agak asin. Dan itu menarik ketika teman-teman dari geografi dan geologi melakukan penelitian, kita jadi memahami bahwa sebetulnya kawasan Borobudur itu memang pernah berupa danau. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika Borobudur itu dimanfaatkan, danaunya sudah ada atau sudah hilang? Kelihatannya sudah tiada. Itu menjadi sawah semuanya. Dan sumur yang asin ini kadang-kadang dipakai juga oleh masyarakat masa lalu, ya, untuk membuat garam. Dan ini kan menjadi cerita yang menarik, ya. Kenapa kok Borobudur memilih lokasi yang seperti itu sih? Dulu dibayangkan Borobudur kan berdiri di atas bukit, ya. Dan bukit itu ada, makanya disebut Budur, ya. Teori-teori para arkeolog yang dulu itu mengatakan bahwa Budur itu sama seperti bisul, sesuatu yang menonjol. Borobudur memang ditempatkan di atas bukit kecil gitu. Jadi ketika dia dibangun di situ, itu merupakan keputusan, ya, membangun sebuah candi besar di atasnya bukit dan dikelilingi lingkungannya oleh dataran rawa yang kemudian berubah menjadi sawah. Dan sawah inilah yang harusnya memberikan makan kepada para pekerja ketika mereka membangun Borobudur. Jadi terjawab juga pertanyaan kita, bagaimana sih orang dulu membangun Borobudur kalau mereka nggak punya energi? Kalau dilihat lingkungannya sudah merupakan sawah, kebun, ada sayur, ya, ada padi, dan mungkin mereka juga beternak, maka terpenuhi kebutuhan makan masyarakat. Tanpa itu mereka tidak bisa membangun Candi Borobudur. Nah itulah, jadi cagar budaya memang bukan satu objek yang mati. Dia itu mati ketika kita tidak bisa mengambil informasi dari objeknya. Dia itu mati ketika kita tidak bisa menjelaskan kenapa dia berada di situ. Nah, tugasnya dari para arkeolog adalah menjawab pertanyaan tadi. Jadi maka dikeluarkanlah, ya, di zaman Belanda satu hukum yang namanya Monumentenordonnantie. Monumentenordonnantie ini tujuannya adalah menjaga supaya barang-barang antik, barang-barang kuno itu tidak menjadi hilang. Dan itulah yang kemudian diturunkan menjadi undang-undang berikutnya, ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995, itu namanya Benda Cagar Budaya. Sekarang nama undang-undangnya adalah Cagar Budaya tanpa benda, ya. Dan undang-undang itu yang kemudian kita pergunakan sekarang untuk melakukan pelestarian cagar budaya. Oh ya, tidak semuanya informasi dari cagar budaya harus diinterpretasikan oleh para arkeolog, ya. Karena kan interpretasi ini terbuka untuk semua ilmu memaknai informasi yang ada di dalam cagar budaya. Contoh dari sisi antropologi, ada banyak folklore, ya, yang hidup di masyarakat terkait dengan benda cagar budaya. Karena benda cagar budaya kan barang tua, ya, barang kuno, bagian dari memori kolektifnya masyarakat. Nah, untuk menjaga hubungan antara masyarakat dengan cagar budaya tersebut, ada banyak legenda, ada banyak mite yang terpelihara di masyarakat. Bangunan-bangunan kalau kita lihat di Timor, ya, jadi bangunan-bangunan tradisional, mereka punya nama. Setiap jenis bangunan ada namanya. Dan setiap jenis bangunan itu dihubungkan dengan nenek moyangnya. Ada cerita nenek moyangnya yang menyangkut, yang terkait dengan si bangunan tadi. Nah, fungsi dari objek cagar budaya itu
kadang-kadang memang harus kita lihat dari sudut pandang masyarakat. Meskipun para arkeolog menafsirkannya beda ya. Tetapi apa yang hidup di masyarakat adalah sesuatu yang diyakini benar oleh masyarakat. Ada satu contoh di Jawa Barat nih, itu ada susunan batu yang agak melingkar gitu. Para arkeolog mengatakan itu sebetulnya adalah menhir yang ditancapkan tegak ya, batu-batu tegak yang dibuat melingkar seolah-olah menjadi sebuah ruangan di dalamnya. Nah, menhir itu adalah batu pemujaan, tetapi masyarakat memberikan makna yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa itu adalah makam dari nenek moyang, padahal susunan seperti itu tidak pernah digunakan sebagai makam. Kita tidak boleh mengatakan bahwa itu salah, karena itulah yang dianggap betul oleh masyarakat. Dan karena itu dianggap betul oleh masyarakat menghormati batu yang melingkar itu, mereka memeliharanya. Jadi mitos dan legenda yang hidup di masyarakat itu memelihara objek itu menjadi tidak rusak. Nah, sudah tentu itu nanti terkait dengan cara pandang mereka terhadap si batu-batu tadi ya, batu-batu menhir itu. Ada upacara khusus yang mereka lakukan di bulan-bulan tertentu ya, dalam hitungan Jawa. Mereka akan pergi ke sana, kemudian memberikan persembahan berupa bunga dan juga nasi, dan memotong ayam di situ, dan memanjatkan doa bagi nenek moyangnya yang dipercaya dimakamkan di batu melingkar tadi. Dan setelah itu mereka membersihkan batu-batu tadi, dicuci gitu ya. Sebetulnya kalau dari sisi arkeologi mereka melakukan konservasi ya, conservation by practice, artinya betul-betul itu mereka itu membersihkan karena ada rasa hormat. Dan itulah yang menyebabkan kenapa batu-batu tadi itu selalu terpelihara. Sementara di tempat yang lain kita melihat bahwa banyak sekali menhir yang justru dipecah oleh masyarakat, didorong-dorong, dirobohkan karena mereka tidak paham lagi ya. Contohnya di Gunung Padang, itu di daerah Cianjur, kita melihat satu struktur yang besar sekali, dibuat dari batu-batu yang disusun gitu menjadi teras-teras, dan ada batu-batu tegak yang juga disusun seperti ruangan-ruangan. Ketika tahun 84 saya ke sana, beberapa dari batu-batu yang disusun seperti itu digunakan sebagai tempat bertapa untuk para pesinden. Sebagian lagi dibongkar karena tanahnya digunakan untuk kebun. Nah, jadi yang tersisa sekarang sebetulnya adalah tempat-tempat yang pernah disucikan ya. Yang tidak disucikan ya sudah terbongkar. Dan ini menjadi suatu persoalan besar untuk para arkeolog ketika kita mencoba merekonstruksi ya, bentuk dari Pundan ini dulunya seperti apa, struktur yang dibangun oleh orang-orang prasejarah ini seperti apa gitu ya. Di dalam masa-masa itu, tahun 84 itu saya bertemu dengan dua orang yang berbaju hitam-hitam dan putih-putih. Ternyata mereka datang dari Baduy. Mereka berjalan kaki menuju ke Cianjur. Saya sampai bertanya, berapa hari perjalanan dari sana? 1 minggu ada perjalanan. Dan mereka melakukan upacara di sana. Ini menarik sekali untuk saya. Sebagai arkeolog saya hanya melihat ini warisan nenek moyang ya. Dan kita punya konsep tentang itu, namanya Pundan. Ini bangunan di mana di Pasifik juga ditemukan bangunan yang sama. Jadi kita lihat ada hubungan antara kawasan Pasifik dengan Pulau Jawa. Tetapi saya melihat bagaimana orang itu menghormati Pundan tadi, si Pundan Berundak Gunung Padang tadi itu sebagai bangunan suci. Dan orang-orang Baduy itu melakukan upacara di sana. Mereka melakukan persembahyangan dengan cara mereka. Mereka juga membuat sesajian di situ, dan mereka juga tinggal 2 malam ya di sana ya. Kalau kita mungkin gampangnya mengatakan mereka bertapa, nah sebetulnya mereka sedang berkomunikasi dengan nenek moyangnya. Di situ saya bertanya kepada mereka. Ada 2 yang saya tanyakan ya. Yang pertama pada sinden, yang kedua adalah pada orang-orang Baduy itu. Kepada para sinden ini saya bertanya, kenapa kok harus datang jauh-jauh?
dari Cianjur ke mana, ke Gunung Padang, dan 2 malam di sini tirakat di atas gitu ya. Mereka bilang, iya ini kan tempat nenek moyang kita, dan kita itu mendapatkan suara yang bagus itu di sini. Jadi mereka percaya bahwa suara mereka bisa bagus, eh, itu karena mereka diberkahi oleh yang menunggu Gunung Padang. Ini kepercayaan ya. Kita nggak bisa bilang itu musyrik atau segala macam dalam dalam sudut pandang kita gitu. Tapi itu yang hidup di masyarakat. Makanya sinden-sinden ini mau tua mau muda, mereka yang belajar baru mau menjadi sinden itu ke sana, yang sudah menjadi sinden itu juga ke sana. Nah, untuk orang-orang Baduy ini jawabannya mirip tetapi agak berbeda. Mereka mengatakan bahwa ini adalah salah satu leluhur, tempat leluhur kita, leluhur orang Baduy. Dan dari penjelasan yang saya dapat dari orang Baduy itu, mereka itu memberikan gambaran sebetulnya orang Baduy itu dulu bukan hanya di Banten. Hampir di seluruh wilayah Jawa Barat itu ada komunitas-komunitas yang kita sekarang sebut sebagai orang Baduy. Dan komunitas-komunitas ini mempunyai tempat-tempat suci. Salah satunya adalah Gunung Padang. Jadi kalau mereka ke sana, ke Gunung Padang, jauh-jauh dari Banten, jalan 1 minggu ya, lama sekali. Itu bukan karena tanpa alasan. Mereka punya alasan. Mereka ingin membacakan doa supaya mereka itu diberi kemakmuran, kesehatan, tidak ada gangguan di kampungnya gitu. Dan ternyata mereka itu memang diutus oleh desa-desa itu untuk melakukan ziarah ke tempat-tempat suci ini. Nah, di sini ya, yang menarik itu adalah makna dari si cagar budaya tadi. Jadi bukan hanya sekedar batu yang ditumpuk, bukan sekedar tempat nenek moyang, tapi bagaimana tempat itu membangun makna bagi masyarakat tradisi, bahwa itu penting untuk mereka. Jadi konteks budaya antara masyarakat yang hidup ya sekarang itu beda-beda. Saya mungkin karena arkeolog, pendidikan saya dari perguruan tinggi, saya mungkin melihatnya dari kacamata modern ya. Saya akan melihat itu sebagai sebuah karya manusia membangun bangunan batu dengan cara ditumpuk secara teknologi demikian. Tapi untuk mereka beda, mereka menggunakan cara pandang yang lain. Mereka menggunakan cara pandang orang lama, bahwa mereka ini adalah keturunan dari masyarakat kuno yang diberi tugas untuk menjaga bangunan tadi. Ada titik temu nggak? Ada. Kita punya titik temu, yaitu sama-sama ingin menjaga bangunan tadi gitu ya. Dan cara saya memaknai dengan mereka memaknai, baik sinden maupun orang-orang Baduy ini sangat berlainan. Tetapi kita sama-sama sepakat ya kalau kita bilang bahwa ini tetap kita jaga. Dan apa yang menjadi penjelasan dari sisi saya sebagai arkeolog dengan apa yang menjadi penjelasan dari sisi mereka, itu sama-sama memperkaya pengetahuan sebetulnya. Ya. Kita hidup di abad 2000 ya. 2000 ada abad 21 sekarang. Di abad 21 saya kebetulan ketemunya di abad 20 ya, karena tahun 1984. Tapi kan itu sudah ribuan tahun yang lalu lewat kalau kita kembalikan kepada masyarakat yang membangun Gunung Padang itu. Tradisinya kok masih hidup. Sementara orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Padang yang sudah beragama yang lain, mereka hanya mengatakan bahwa ya itu ada hubungannya dengan nenek moyang kita, tetapi tidak bisa menjelaskan nenek moyang mereka itu siapa, karena mereka umumnya pendatang. Karena itu dulu hutan dibuka oleh Belanda untuk buka perkebunan teh, dan masyarakat itu melihat ada kesempatan mereka membangun kampung baru di situ, dan mereka menemukan struktur lama tadi itu. Jadi mereka tidak punya hubungan emosional sebetulnya dengan bangunan-bangunan itu pada awalnya. Tetapi dengan datangnya orang-orang Baduy ini beberapa tahun sekali, akhirnya mereka belajar juga bahwa bangunan ini ternyata punya nilai yang penting. Meanings ya, atau makna yang dibangun oleh kita itu memang beragam. Tetapi itulah kekayaan kebudayaan ya. Jadi bagaimana kita bisa memaknai satu objek itu menggunakan cara pandang yang berbeda-beda. Dan
cagar budaya itu memberikan sebuah kekayaan pemikiran baru bagi setiap orang yang melakukan interpretasi atas objek tadi ya. Kan ada pertanyaan ya, apakah masyarakat punya literasi tentang cagar budaya? Jawabannya ada. Semua orang punya, hanya literasinya beda-beda antara generasi satu dengan generasi berikutnya, antara latar belakang pendidikan yang lain dengan yang lainnya lagi pasti berbeda-beda. Tapi itulah kebudayaannya. Tidak ada kebudayaan betul-betul baru, nonsense itu. Kebudayaan itu selalu berkembang dari yang lama. Dia berevolusi. Nah, kitalah yang menjaga ya, cagar budaya itu dijaga. Bagaimana evolusi itu tetap bisa berlangsung ke depan. Karena semua cagar budaya akan dibawa ke masa berikutnya, dan itu harus menjadi suatu kekayaan baru untuk generasi berikutnya. Dan dari situlah mereka bisa memahami identitas dirinya mereka itu siapa gitu. Dan mereka juga bisa memahami bagaimana negara ini dibangun berdasarkan atas latar belakang sejarah yang beda-beda dan masyarakat beda-beda. Jadi isu-isu seperti multikultur gitu ya, itu bisa kita gunakan dengan melihat benda-benda lama ini ya, benda-benda cagar budaya. Iya ya, ngomong-ngomong tentang cagar budaya itu kan ada yang di darat, ada yang di laut ya. Jadi kalau di laut biasanya kita bicara tentang budaya maritim, tentang perdagangan maritim, tentang kehidupan pelaut. Ada temuan yang menarik ya di Cina. Jadi ada sebuah kapal dari abad ke-13 yang ditemukan di daerah Cina Selatan, tenggelam. Dan dari kapal itu ditemukan banyak informasi barang dagangan yang dibawa. Yang paling banyak itu adalah kayu-kayu yang harum ya. Contohnya gaharu, kemudian cendana. Di reruntuhan kapal itu ditemukan potongan-potongan kayu tadi. Tetapi juga getah-getahan ya, wangi-wangian. Ada juga yang menarik sebetulnya, buah pinang. Kok buah pinang ya? Yang lainnya kelihatannya lebih kepada bahan-bahan untuk membuat wangi-wangian lah ya. Seperti sekarang kan masih banyak orang yang membuat minyak wangi gitu. Kalau dulu kan wangi-wangian itu dibakar kemudian atau diambil airnya, contohnya rose water ya. Rose water itu air yang direndam di dalam bunga mawar. Sulingannya itulah yang kemudian digunakan sebagai membasuh muka, badan, dan itu wangi. Itu dibuatnya di Timur Tengah dan Persia, dibawa jauh-jauh ke India, dibawa ke Indonesia, kemudian dibawa lagi ke Cina gitu. Tetapi apa hubungannya sekarang kalau kita menemukan buah pinang? Buah pinang itu kan hanya ditemukan di daerah tropis ya. Dan buah pinang kalau kita di sini dipakai untuk nyirih. Orang Cina kita tahu nggak nyirih gitu. Tapi banyak sekali buah pinang di kapal itu. Jadi tentunya mereka membawa buah pinang itu ke negaranya untuk tujuan tertentu. Nah, ternyata waktu dikaji, buah pinang itu bukan untuk nyirih saja, tetapi dia juga untuk menyamak kulit gitu ya. Dan dia bisa digunakan seperti manisan ya, tapi bukan manisan. Itu banyak dipakai oleh orang-orang Cina Selatan ya. Dan tentunya mereka membawa itu dari Kepulauan Nusantara, karena kayu gaharu itu banyak sekali di Kalimantan, banyak sekali di Sumatera, banyak di Jawa ya. Walaupun di Thailand ada, di Kamboja juga ada. Tetapi gaharu yang kualitasnya bagus itu rata-rata dari kawasan Nusantara. Dan yang penting adalah cendana tidak ditemukan di tempat lain ya, kecuali di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi perdagangan pada waktu itu maritim ya, sebetulnya basisnya adalah hasil hutan dan perkebunan, yang semuanya itu berlangsungnya di daratan tentunya. Dan barang-barang tadi harus dibawa ke pelabuhan, kemudian dari pelabuhan tertentu baru dibawa ke Cina. Jadi kita bisa melihat bahwa karena ada
cendana, karena ada gaharu, karena ada madu, dan juga karena ada buah pinang, maka perdagangan antar bangsa itu terbentuk. Kita jangan melihatnya dalam kondisi sekarang ya. Kita bayangkan kondisi zaman dulu, 1000 tahun yang lalu. Bagaimana itu bisa dikumpulkan? Dan kenapa kok itu mempunyai nilai penting? Orang mengumpulkan karena punya nilai penting. Kita balik saja pertanyaannya gitu. Kalau tidak punya nilai penting, untuk apa dikumpulkan? Seperti orang membeli gading gajah, ya mereka berburu gajah, diambil gadingnya, dan gadingnya diekspor. Masih terjadi sampai dengan abad sekarang. Tetapi 1000 tahun yang lalu, tentunya sudah ada komunikasi antara masyarakat ini berdasarkan atas needs and supply. Apa yang dibutuhkan dan pasokannya dari mana. Jadi orang-orang Cina ini mencatat dengan teliti sekali. Madu dihasilkan dari daerah mana. Buah pinang dihasilkan dari daerah mana. Gaharu dihasilkan dari daerah mana. Catatan-catatan itu menjadi informasi penting bagi para pelaut. Ketika mereka akan melakukan perdagangan dan mencari sumber-sumber itu, mereka punya catatan yang baik. Dan orang-orang yang tinggal di Nusantara itu juga sudah terbiasa dengan kedatangan orang-orang Cina, bukan hanya orang Cina ya sebetulnya, kan India juga, Jepang juga, mereka datang ke Nusantara untuk berdagang dan mempertukarkan komoditas. Kita perlunya apa? Kita perlu mangkuk nih dari keramik. Mangkuk dari keramik itu bagus loh. Bahan makannya disimpan di mangkuk keramik itu tidak cepat busuk. Beda kalau dari tembikar ya. Tembikar karena dibuat dari tanah, dia berpori-pori dan masuk dalam pori-pori itu, bahan makannya yang disimpan di bahan-bahan tembikar itu tidak tahan lama, cepat busuk. Dan berdasarkan keistimewaan itulah maka mereka memerlukan barang-barang keramik yang sangat banyak di Indonesia. Kita menemukan beberapa kapal runtuh di Laut Jawa, di Sumatera, di Bangka, di Belitung, itu keramik ribuan, betul-betul seperti gunung di bawah laut. Artinya kan demand-nya tinggi di Indonesia. Tapi demand yang tinggi, ribuan keramik yang jumlahnya banyak itu kan nanti akan dipertukarkan. Begitu sampai di Jawa, mungkin begitu sampai di Bali atau di Nusa Tenggara Timur, dari situ mereka mengangkut barang-barang tadi itu. Hasil hutan, hasil pertanian, hasil perburuan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang rempah ya, rempah itu sekarang lebih banyak dimaknai sebagai bahan campuran makanan ya, dimana makanan itu menjadi pedas, menjadi cita rasa makanan. Sebetulnya rempah sekarang dengan dulu beda. Rempah dulu itu lebih banyak untuk kebutuhan obat-obatan. Jadi orang mendatangkan macam-macam untuk obat-obatan. Contohnya gaharu yang tadi saya cerita, itu adalah getah yang diambil dari pohon garu. Kalau kita belah di tengahnya tuh ada getahnya, dan kalau dibakar tuh wangi sekali. Bersama dengan kemenyan itu banyak dibakar di negara-negara Arab, bahkan di Eropa itu menjadi suatu kebutuhan ya. Kalau kita melihat praktek di gereja Katolik, terutama di Katolik Ortodoks, mereka masih membakar menyan kan di dalam suatu tempat yang sambil berdoa itu diayun-ayun gitu supaya menjadi wangi gitu ya. Di Persia sekarang ini adalah Iran, mereka masih mempraktikkan itu. Di India juga begitu. Kenapa itu dibutuhkan kalau kita ke India gitu ya? Karena bau yang harum ini katanya menjadi sarana untuk berhubungan dengan nenek moyang. Tetapi bau yang harum itu juga menyehatkan paru-paru. Jadi orang-orang yang sakit dulu di Mesir ya, itu mereka dimasukkan di dalam ruangan, kemudian mereka bakar menyan. Jadi pengobatannya adalah melalui asap yang mereka hisap, karena ruangannya kan menjadi penuh dengan asap ya, mereka menghisap itu terus menerus, dan itu menjadi sehat gitu. Jadi di dalam konteks itu, nah sekarang menyan di Indonesia turun derajat ya, lebih banyak dikatakan untuk acara kematian, gitu. Bakar menyan untuk kematian. Padahal dulu adalah untuk kesehatan. Zaman saya kecil itu masih ada rokok yang menggunakan menyan. Jadi rokok di dalamnya dikasih menyan, orangnya tuh ngerokok baunya nggak enak ya.
tetapi dia sehat-sehat aja, dan ternyata memang paru-parunya sehat ketika dia rokok menyan itu. Jadi rempah itu adalah salah satu karakter dari peradaban. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai cita rasa rempah yang tinggi. Banyak orang yang mengatakan demikian. Saya percaya saja. Karena untuk apa orang-orang Cina, orang-orang dia jauh-jauh berlayar ke Indonesia untuk dapat rempah, mereka bawa lagi ke negaranya, itu kan cita rasanya tinggi gitu. Dan mereka bisa melihat bahwa rempah itu punya nilai yang ekonomi yang juga sangat tinggi, dan itu dimanfaatkan orang-orang Indonesia. Bahkan kemudian orang-orang Indonesia bisa mengambil alih pengetahuan yang dulunya dikuasai oleh orang-orang India. Contohnya merica. Merica dari kata marica ya, itu bahasa India banget. Dan kemudian ditanam di Indonesia. Akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor merica terbesar. Itu kira-kira 400 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu tuh kita masih ekspor merica gede-gedean. Sekarang Vietnam ya, Vietnam menduduki peringkat pertama. Sebetulnya pengetahuan itu bukan pengetahuan orang Indonesia, bukan asli pengetahuan Indonesia, tapi adalah pengetahuan orang-orang India yang diambil alih oleh orang-orang Indonesia dan dikembangkan Indonesia. Dan oleh karena cara orang Indonesia mengolah merica berbeda, maka muncul varian-varian merica yang lain-lain. Merica yang di Belitung, di Bangka Belitung, dan merica yang di Kalimantan itu ternyata beda. Rasanya beda, ukurannya beda, warnanya beda. Gitu. Untuk orang awam, ya merica sama aja gitu ya. Tapi untuk orang yang ahli, mereka akan tahu, oh nih merica ini dari Belitung ya, karena bulat-bulat putih kayak mutiara gitu ya, karena mereka melakukan cara pengolahannya berbeda dengan teman-teman kita di Kalimantan. Walaupun sama-sama mereka menyebutnya sahang. Sahang ini adalah satu komoditas yang sangat penting, terutama ketika masuknya bangsa-bangsa Eropa. Salah satu yang mereka cari adalah merica. Kenapa kok sampai nyari ke Indonesia? Karena supply di India kurang, sangat kurang. Dan waktu orang-orang Eropa itu masuk ke Indonesia, diawali dengan jatuhnya Malaka ya, Malaka runtuh abad ke-16, mereka mencari sumber lain, mereka cari ke Banten, dan Banten itu sudah menjadi salah satu produsen merica yang besar, karena Banten menguasai juga Lampung, itu daerah produsen merica. Datanglah orang-orang Eropa itu ke sini untuk mencari merica. Dan gara-gara merica dan gara-gara cengkeh, akhirnya masuklah kolonialisme. Jadi kalau kita mengkaitkan antara sejarah, arkeologi dengan barang-barang remeh-temeh ya, orang menganggapnya merica itu kan apa sih hebatnya gitu kan, cengkeh itu apa hebatnya, tapi itulah yang justru membuat orang-orang Eropa itu datang. Mereka menduduki Indonesia, kita berinteraksi dengan mereka, memperkenalkan peradaban baru. Kita sekarang berpakaian rata-rata seperti orang Eropa karena pengaruh itu gitu ya. Orang lupa bahwa sejarahnya itu tidak bisa lepas dari rempah. Jadi rempah adalah peradaban, dan rempah mempengaruhi peradaban. Tanpa rempah barangkali cerita dunia bisa lain dari yang sekarang dunia. Dan kenapa rempah itu begitu penting? Karena dua sebetulnya. Pertama karena taste, yang kedua karena dia punya unsur penyehatan badan. Ya, gampang kan? Orang kenapa sih selalu cari jahe gitu kan? Orang kalau badannya lagi dinginan, ambil jahe, dikeprek, kasih air panas, kasih gula, rasanya enak, dan badan memang jadi panas. Peredaran darah itu menjadi lancar. Artinya ada substance dari jahe itu yang membuat kita menjadi sehat gitu. Dan itu sangat disadari orang-orang zaman dulu. Ingat, zaman dulu obat-obatan nggak seperti sekarang. Hampir semua obat-obatan itu dikembangkan langsung dari rempah. Rempah itu yang mereka pakai. Diasap, digodok, dibakar, semuanya sama. Selalu ada efek bagi kesehatan. Jadi tidak heran lah kemudian masakan itu menjadi sangat bervariasi ketika rempah masuk. Orang mencampur rempah dalam kadar tertentu, hasilnya berbeda gitu ya, dan efeknya juga berbeda. Jadi rempah itu juga menghasilkan satu hal yang lain, yaitu pengetahuan. Jadi ada pengetahuan baru
yang muncul di dunia ya, dunia kedokteran, dunia kecantikan, atau kuliner, itu karena ada rempah. Bayangkan kalau kita sekarang pergi ke mall, kita mau cari makanan, makanannya semua rasanya sama, nggak ada yang mau pergi ke mall. Dan yang mungkin rasanya berbeda karena rempah.